Judulnya cukup menarik ya. Jalan menuju Jannah Firdaus. Kalau misalkan kita ditanya, siapa yang tidak mau masuk Jannah Firdaus, kira-kira ada yang mau ngacung enggak? Yang saya hormati Bapak Ibu yang semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jamaah apa nih? SSJ singkatannya satu hari 10 juz. Satu juz ya. Tahun ini satu hari 1 juz, insyaallah tahun depan satu hari 10 juz. Kenapa sakit? Istiqomah ya. Istiqomah dan terus meningkat. Tadi kan judulnya apa? Jalan menuju jannah. Salah satu jalan menuju jannah adalah istiqomah dan terus meningkat. Salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kita bisa istiqomah dalam mengerjakan kebaikan dan terus meningkatkan kebaikan yang kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya cukup menarik ya. Jalan menuju Jannah Firdaus. Kalau misalkan kita ditanya, siapa yang tidak mau masuk Jannah Firdaus, kira-kira ada yang mau ngacung enggak? Walaupun dikasih 1 miliar, ada yang mau ngacung. Tak kasih 1 miliar nih, gue rasa melebu surga. Surgamu tak pek wae. Gak ada ya. Ya. Karena begitu berharganya surga. Begitu berharganya kenikmatan yang berada dalam surga. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kenapa sih kok kita itu harus memiliki perasaan, memiliki keinginan untuk menuju Jannah Firdaus? Kenapa kita harus memiliki keinginan seperti itu? Ya, kenapa? Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, asal muasal kita adalah surga. Setuju enggak? Asal muasal kita adalah surga, setuju? Kenapa kok setuju? Ya. Kakek kita, kakek moyang kita, mbahnya kita sama Ibu ya. Mbahnya kita, mbahnya bapak-bapak sekalian sama. Namanya Mbah Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu adalah makhluk surga. Beliau diciptakan di surga. Kemudian hidup di surga dalam waktu yang lama. Sampai Allah berikan kepada beliau pasangannya namanya Hawa. Hidup bersama di surga sampai datang iblis. Datang iblis, musuh kita semua, yang menjerumuskan Nabi Adam hingga akhirnya diturunkan ke dunia. Maka tugas kita sebagai anak keturunannya adalah kembali lagi ke sana. Kita harus mati-matian berjuang, berkorban untuk mendapatkan kelayakan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Dan perlu diketahui jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas surga. Kita sedang membahas satu hal atau perkara yang paling mahal yang ada. Tidak ada perkara yang bisa dibandingkan harganya dengan surga. Saya ulangin lagi, kita berbicara tentang surga. Surga adalah benda atau hal yang paling mahal yang pernah ada. Tidak bisa harga surga itu dibandingkan dengan apapun, atau sebanyak apapun harta kita itu tidak bisa dibandingkan dengan surga. Saya kasih contoh. Nanti sekali-kali saya mau kasih pertanyaan gitu ya. Saya kasih pertanyaan. Surga, tingkatan surga yang paling rendah. Tingkatan surga yang paling rendah adalah 10 kali luas langit dan bumi. Itu yang paling rendah. Gimana yang paling luasnya? Bisa beribu-ribu kali lipat daripada luasnya langit dan bumi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui betapa berharganya surga, ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ya,
sungguhnya barang dagangan Allah berupa surga itu sangat mahal. Berarti kita harus benar-benar pertama mengetahui cara menuju ke sana, mengetahui jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kita juga harus menjauhi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke tempat selain surga. Kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah setelah kita mengetahui mana saja jalan yang mengantarkan kita ke surga dan mana jalan yang mengalihkan kita dari surga, kita harus berjuang meniti jalan itu, berjuang sepenuh tenaga, berkorban sepenuh pengorbanan, sekuat mungkin kita bertahan di jalan itu agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa sebenarnya jalan ke surga? Banyak ya. Jalan ke surga itu banyak. Semuanya berupa kebaikan. Baik, saya ulangin. Jalan ke surga itu banyak. Semuanya berupa kebaikan. Satu hal yang harus kita ketahui. Jalan itu sangat terjal. Jalan itu sangat sulit untuk dilalui. Jalan itu penuh rintangan dan hambatan, jebakan dan sebagainya. Orang yang tidak tahu ilmu, tidak tahu jalan akan terperosok. Orang yang tidak punya semangat yang hebat, imannya lemah akan terjerembab. Orang yang tidak semangat akan tersesat dalam kegelapan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibatin naru bisyahawat, surga itu dikelilingi neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang mengundang keinginan manusia, perkara-perkara yang enak. Adapun surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hujibatil jannatu bil makarih, dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk melaksanakannya. Saya kasih contoh, misalkan jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka adalah tidak sholat. Ya. Jalan menuju neraka tidak sholat. Sedangkan jalan menuju surga adalah kita melaksanakan sholat tiap hari 5 kali, kita melaksanakan sunnah-sunnah yang Allah syariatkan dalam sholat, kita juga melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Berbeda, terbalik. Orang nggak sholat kayaknya, ya orang yang tidak tahu ilmunya ya, saya ulangi saya lagi, orang yang tidak punya keinginan untuk sholat, tidak melaksanakan sholat ya biasa-biasa aja. Sholat subuh, tidak perlu bangun. Waktu subuh, tidak perlu bangun. Tinggal tidur aja, tidur. Enak gitu loh. Udah nggak usah sholat nanti, ya udah otomatis bisa sampai ke neraka. Tapi kalau orang mau masuk surga, dia harus bangun pagi. Di waktu subuh yang dingin, menyengat, air yang sangat dingin, masih ngantuk. Dia harus berdiri, bangkit dari tempat tidurnya, melepas selimutnya, kemudian membuka keran, merasakan dinginnya air. Lalu melangkahkan kakinya di tengah dinginnya hawa menuju masjid. Butuh perjuangan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi orang tidak melaksanakan sholat subuh bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak perlu orang dewasa. Anak kecil aja bisa. Tapi kalau melaksanakan sholat butuh orang dewasa. Butuh orang yang memiliki keimanan. Butuh orang yang memiliki rasa rindu kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan detailkan beberapa cara yang bisa memudahkan kita masuk surga. Beberapa cara yang bisa memudahkan kita masuk surga. Atau kunci-kunci surga. Gerigi-gerigi kunci surga. Kalau kunci surga jelas. Ya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kunci itu biasanya punya gigi, punya gerigi. Nah, geriginya ini ada banyak. Saya akan sebutkan beberapa saja sesuai waktu yang telah diberikan. Baik. Kunci surga yang pertama, jalan menuju surga yang pertama adalah ikhlas. Baik. Jalan menuju surga yang pertama adalah
ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lawannya ikhlas apa? Lawannya ikhlas adalah syirik, riya, sum'ah. Itu lawannya ikhlas. Sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, tapi tidak ada keikhlasan di sana, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku kepada siapapun, bukan hanya kepada kita manusia biasa. Siapapun, jika dia beramal tanpa adanya keikhlasan, maka amalannya akan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang keras akan hal ini. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin," kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu itu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka amalmu pasti akan terhapuskan. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu wahai Muhammad akan menjadi golongan orang yang merugi. Ini Allah firmankan, Allah ancamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada kita terlebih lagi ancaman ini sangat berlaku. Jika kita dalam beribadah menyelewengkan sedikit saja niat kita untuk selain Allah, maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala atas amalan itu. Ya. Makanya yang pertama yang saya ingin wasiatkan adalah kita jaga keikhlasan kita. Kita ingin masuk surga, jaga keikhlasan kita. Setiap amal yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, murni mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah salat. Salat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sebagaimana kita ketahui adalah salah satu rukun Islam yang jika ditinggalkan maka keislaman seseorang bisa rusak, bahkan bisa batal keislamannya. Sekali lagi saya ulangin. Salat adalah salah satu rukun Islam yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang atau batalnya keislaman seseorang. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim itu untuk menjaga setiap salat kita, baik kuantitasnya atau kualitasnya, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Kalau kita ingin masuk surga, kita jaga itu salat. Kita laksanakan salat sebaik-baiknya. Kita kerjakan salat sekhusyuk-khusyuknya. Ya. Jadi tidak sembarang salat ya, tapi kita juga harus khusyuk dalam salat kita. Karena sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Ya. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya, fokus dalam salat itu, fokus pada bacaannya, fokus pada gerakannya. Jadi ngapunten Bu, kalau yang salatnya itu masih enggak khusyuk, harus segera dirubah menjadi salat yang khusyuk. Jangan sampai kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Begitu imamnya takbir Allahu Akbar, kita ikut takbir Allahu Akbar, langsung yang terbayang itu depan kita utang-utang kita. Ya. Terbayang di kepala kita masalah-masalah kita. Tahu-tahu udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya tadi imamnya sholat zuhur baca surat apa mas? Bingung. Tadi sholat asar, imamnya baca sholat apa Bu, Pak? Nggak tahu ya? Ya.
Misalkan habis sholat maghrib gitu ya, Allahu Akbar, kita ikut di belakangnya Allahu Akbar, langsung muncul masalah, kayak layar 3D gitu loh Pak, biasanya Pak, kayak layar 3D gitu, kayak nampak nyata betul gitu ya. Selesai sholat coba ditanya, tadi mau sholatnya baca apa ya? Bingung, baca apa ya tadi ya? Al-Fatihah enggak ya? Nah, jangan sampai kita sholatnya seperti itu Bu. Ya. Kita sebagai seorang muslim, kalau pengen beruntung, sholatnya harus khusyuk. Ya, harus khusyuk. Kalau kita mau beruntung bagi orang mukmin itu bukan beruntung banyak duit ya Bu ya. Beruntung dalam arti mukmin itu bukan beruntung duitnya banyak, harta tanahnya luas, mobilnya mewah, bukan. Beruntung dalam konteks beriman, dalam konteks mukmin adalah masuk surga. Setuju nggak Bu? Setuju. Beruntung dalam konteks mukmin adalah ketika dia bisa masuk surga. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun tanah kita, semewah apapun mobil kita, kalau itu tidak bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kita bisa beruntung dengan itu semua. Saya lagi, kalau kita pengen beruntung dalam hal ini, kalau kita ingin masuk surga, ayo perbaiki kualitas sholat kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari yang paling dasar, bacaan sholatnya misalkan. Bacaan sholatnya misalkan apa? Al-Fatihahnya diperbaiki, dibenahi. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Fatihah itu yang harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda bahasa sama Bu? Bedanya di mana? Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya apa? Segala puji Rabb semesta alam. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji Rabb segala penyakit. Berubah nggak artinya? Berubah. Kalau kita tidak perbaiki setiap hari kita sholat gitu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kayak gitu terusan dibacanya. Makanya harus ada yang namanya perbaikan. Apunten, misalkan yang bacanya masih Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ngalamin itu dalam bahasa Arab mboten enten nggih. Nah, jadi nanti kalau diterjemahkan gimana? Alhamdulillah Rabbs apa? Segala ngalam gitu misalkan. Nah, ini harus kita perbaiki. Kita perbaiki terus. Ya. Baik. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, tambahan untuk menuju surga ketiga. Yang ketiga adalah thalabul ilm. Apa? Thalabul ilm. Jalan menuju surga yang ketiga adalah thalabul ilm. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar, barang siapa yang thalabul ilm, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan kemudahan menuju surga dengan thalabul ilm, dengan belajar? Baik. Coba saya ingin bertanya, jadi biar saya tidak ngomong sendiri nggih. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu kaitkan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan kemudahan masuk surga dengan ilmu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ilmu itu bisa menunjukkan kita jalan-jalan yang mengantarkan kita ke surga dan jalan-jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Baik, saya ingin flashback ya, flashback atau ke belakang sedikit, ke awal mula penciptaan kita. Kita diciptakan di bumi ini pertama lahir dalam keadaan zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا."
Sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi jahil. Awal manusia itu seperti itu, jahil. Apa artinya? Gelap, tidak tahu mana jalan yang menuju surga, mana jalan yang menuju neraka. Makanya butuh yang namanya penerang, butuh yang namanya pelita, butuh yang namanya senter. Kalau kita jalan di kegelapan, butuh senter enggak Bu kira-kira Pak? Butuh. Kita jalan ke tempat yang belum kita ketahui. Ada yang pernah ke Garut Pak? Ke Garut pernah? Kalau yang belum pernah ke Garut gitu kira-kira, mau ke Garut, butuh yang namanya Google Maps enggak? Butuh. Kemudian di jalan gelap, lampu mobilnya mati. Kira-kira berani lanjut jalan atau berhenti? Berhenti dulu. Kenapa? Karena kita butuh cahaya untuk menerangi jalan kita, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak terjerembab, tidak kecelakaan dan sebagainya. Begitu juga dengan jalan menuju akhirat. Kita ini gelap, kita buta akan jalan menuju akhirat, dan satu-satunya penerang, satu-satunya lentera yang bisa mengarahkan kita ya ilmu ini, ilmu yang berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan majelis ilmu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan majelis ilmu. Bahkan dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum itu berkumpul, ya, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka itu ketenangan. Ya. Kita sekarang di sini berkumpul dalam rangka apa? Dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengingat surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan keinginan kita untuk masuk surga. Dan kita insya Allah termasuk golongan ini, golongan orang yang berkumpul karena ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum itu berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka itu ketenangan. Makanya kalau majelis ilmu tidak tenang itu kurang sempurna disebut majelis ilmu. Ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah utus rahmat kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, Allah utus para malaikat untuk menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimaninya dan memang sudah terbukti ya Bu ya, Pak. Namanya majelis ilmu itu pasti diliputi oleh ketenangan. Bisa dilihat bisa ketika lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat niku Masya Allah tenang sekali Pak. Lagi khutbah Jumat itu pasti tenang. Saking tenangnya sampai ngantuk, sampai tidur. Ya benar, tenang banget emang. Orang nggak bisa tidur di kantor Pak, suruh ikut apa Jumatan, langsung ngorok gitu. Orang nggak bisa tidur di kantor, ruwet timbangi beli obat-obatan, suruh ikut pengajian malam tadarusan sampai jam 12. Nah nggak ketiduran hebat ya. Ya. Karena memang majelis ilmu itu pada dasarnya membawa ketenangan, mendatangkan ketenangan bagi pesertanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat juga kepada mereka, ya. Yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah agungnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebut-nyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan di sini ada yang disebut-sebut Pak Jokowi ketika lagi konferensi pers gitu. Kira-kira senang enggak namanya disebut-sebut sama Pak Jokowi? Wah, kemarin saya ke Solo ketemu sama Pak Fulan, misalkan saya kemarin ke Solo ketemu sama Pak Sidik. Pak Sidik itu orangnya baik dan sebagainya. Kira-kira gimana perasaannya gitu ya? Ketika nama kita disebut-sebut oleh orang yang kita muliakan. Nah, bagaimana kalau nama kita ini benar-benar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Nyebut-nyebut nama kita. Oh, si fulan telah menghadiri majelis ilmu, si fulan menghadiri majelis ilmu, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia akan masuk surga. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam salat ya, salat. Salah satu salat yang dianjurkan yang menjadi penyebab kita mendapatkan surga atau salah satu jalan pintas menuju surga adalah salat malam. Salat malam, salat yang sulit sekali dikerjakan oleh umat Islam. Dari sekian ratus ribu umat Islam, bisa dihitung berapa dari mereka yang mampu bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat. Saya garis bawah ya Pak Bu. Hanya sedikit yang mampu bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat. Yang mampu bangun banyak nggak? Banyak. Banyak. Yang mampu bangun banyak. Tapi nggak mesti sholat. Masalahnya di situ. Ada yang bangun demi lihat Piala Dunia. Banyak. Piala Dunia jam berapa? Jam 2. Ya, biasanya kan disetelnya jam 2. Jam 2 sampai jam sahur itu Piala Dunia bergulir gitu ya. Dan biasanya pas bulan Ramadan lagi, makanya musibah banget nih. Ujian keimanan gitu ya. Jadi Ramadan tuh motivasi bangunnya tuh udah bangun tapi wah, eman-eman ya Piala Dunia nggak ditonton. Nah, makanya orang yang bisa bangun dalam rangka sholat itu luar biasa, mendapatkan taufik dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun salat di malam hari pada bulan Ramadan dalam rangka menunaikan imannya dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu. Orang yang diampuni dosanya itu adalah calon penghuni surga. Saya ulangin, orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah calon penghuni surga. Kenapa? Karena orang yang memiliki dosa itu entah Allah ampuni atau Allah cuci dulu dosanya di neraka hingga ketika sudah bersih baru Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surga. Tadi sudah berapa Bu jalan-jalan menuju surga yang saya sebutkan? Ada 3. Yang pertama ikhlas, yang kedua sholat, yang ketiga thalabul ilm. Oke. Enggak imbang rasanya kalau kita hanya membahas jalan menuju surga. Kita akan bahas juga jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Kenapa kok kita harus bahas? Apakah kita bahas supaya kita bisa lalui jalan itu? Enggak, supaya kita bisa hindari ya. Kita tahu jalan menuju neraka bukan karena kita ingin menuju neraka, bukan. Karena kita ingin menghindari jalan menuju neraka. Oke. Jalan menuju neraka yang paling besar peluangnya adalah syirik, lawan dari ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la zulmun azim." Ketahuilah bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kok syirik bisa dikatakan kezaliman yang paling besar? Kenapa? Ya, kenapa kok syirik bisa dikatakan kezaliman yang paling besar? Kita itu menjadikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi nafas kepada kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang memberikan semua kenikmatan ini kepada kita, tapi dengan kesadaran dan dengan kesengajaan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini sangat luas ya, sangat luas.
ada syirik besar. Syirik besar itu syirik yang bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Ada juga syirkul asghar, syirik yang bisa menghapuskan amalan kita. Kita sholat Pak, kita sholat. Saya agak nyerempet sedikit ya. Mungkin kalau misalkan agak pahit gitu enggak apa-apa, semoga bisa menjadi obat. Kita baca Quran misalkan. Kita baca Quran. Kemudian terselip niat riya di situ. Terselip niat sum'ah di situ. Setiap huruf yang tadinya harusnya kita mendapatkan 10 kebaikan, itu semua hangus. Ya, hangus dilahap api riya, dihembuskan oleh angin sum'ah. Ya. Di sini saya peringatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah sekalian, untuk selalu mengikhlaskan niat dalam hal ini. Jangan sampai ada sedikit pun riya dan sum'ah dalam hati kita ketika melaksanakan ibadah ini. Orang-orang yang diberi Allah suara yang bagus itu diberi ujian yang luar biasa. Ya. Diberi ujian supaya tidak sekali-kali dia itu riya ataupun sum'ah. Karena sekalinya sum'ah riya udah, amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak mau menjadi orang seperti itu. Kita capek-capek melafalkan Al-Qur'an, kita capek-capek sampai tenggorokan kita jebol istilahnya ya. Sampai serak-serak. Tapi ternyata ketika nanti di akhirat kita tidak mendapati apapun dari amalan kita. Yang kita dapati hanyalah debu-debu yang berterbangan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, bahasanya adalah faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amalan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka kepandaian, keahlian dalam membaca Quran, keahlian dalam melafalkan Quran, hati-hati. Karena salah satu dari 3 orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran. Ya. Salah satu dari 3 orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang Allah berikan kepada dia kepandaian dalam membaca Al-Quran. Pernah dengar ceritanya ya? Nanti di akhirat itu, di yaumul qiyamah, sebelum ada hisab, sebelum dihisab, ada 3 orang yang Allah datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang ketika di dunia itu rajin membaca Quran. Bacaan Qurannya bagus. Bacaan Qurannya bagus, indah, enak didengar. Oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan di hari kiamat. Ditanya, kenapa kamu membaca Al-Quran? Untuk apa kamu membaca Al-Quran? Dalam rangka apa kamu membaca Al-Quran? Dia jawab, ya Allah, saya membaca Quran dalam rangka menggapai ridhamu ya Allah. Saya membaca Quran dalam rangka mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Saya ingin mendapatkan pahala darimu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu baca Quran karena ingin dipuji orang, karena ingin dianggap sebagai qari, dan kamu sudah dapatkan itu di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala seret dia di atas kepalanya dan dilemparkan ke neraka. Ya. Baik, makanya saya lagi, setelah kita tahu bahwa syirik itu bisa mengantarkan kita ke neraka, kita harus menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita doa agar kita selalu terhindar dari kesyirikan. Ada yang hafal doanya, Bu, Pak? Baik, ditirukan ya. Saya akan baca kemudian tirukan. Doa yang bisa menghindarkan kita dari kesyirikan. Saya baca, tirukan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Pelan-pelan ya. Min an nusyrika bika
syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Artinya ini, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami meminta perlindungan kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari mengerjakan kesyirikan yang kami tahu. Kesyirikan yang kami tahu misalkan riya, sum'ah, kemudian ya kesyirikan yang gampang terlihat atau gampang terdeteksi. Dan kami meminta ampun kepadamu ya Allah dari mengerjakan kesyirikan yang tidak kami ketahui. Ya. Banyak di sana kesyirikan-kesyirikan yang sangat halus, sangat lembut, sangat tipis, sangat menipu kita. Dan kita tidak sadar bahwa itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu Allah wajibkan kepada pelakunya 3 hal. Pertama, tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Kedua, dibatalkan seluruh amal kebaikannya. Yang ketiga, Allah kekal min dzalik. Baik, kedua, jalan menuju neraka yang kedua adalah ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Ya. Ketika kita tidak bisa menjaga tangan kita atau lisan kita dari mengganggu kaum muslimin, tidak bisa menjaga lisan dan tangan kita dari merusak kenyamanan kaum muslimin. Ya. Kata Rasulullah SAW, salah satu bentuk sempurnanya keislaman seseorang adalah ketika dia bisa menjaga tangan dan lisannya untuk kaum muslimin, atau ketika kaum muslimin itu bisa merasa aman dari lisan dan tangannya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah ketika muslim lainnya itu aman dari gangguan tangan dan lisannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus menjaga betul ini 2 anggota badan kita. Lisan dan tangan kita jangan sampai kita gunakan untuk mengganggu kaum muslimin dari bentuk apapun, sekecil apapun gangguan itu jangan sampai dikerjakan oleh lisan ataupun tangan kita. Selalu sibukkan tangan kita untuk mengerjakan kebaikan, selalu sibukkan lisan kita untuk mengucapkan kebaikan, untuk mengucapkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya, jangan sampai kita terjatuh pada dosa-dosa besar yang bisa dikerjakan oleh lisan kita. Contohnya adalah ghibah ya. Ghibah ini satu hal yang familiar untuk kaum muslimin dan juga kaum muslimat pada umumnya. Hampir bisa dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimat. Padahal Rasulullah SAW sangat mengancam pelaku dosa ini. Kata Rasulullah SAW bahwa salah satu orang yang merugi ketika dia itu zalim kepada saudaranya, kemudian dia didatangkan pada hari kiamat, lalu dengan dengan pahala hajinya, dengan pahala puasanya, dengan pahala sholatnya, dengan seabrek pahala yang sangat banyak. Namun tiba-tiba datang orang lain berkata, ya Allah, dia telah menzalimi saya, dia telah menzalimi saya. Ya Allah, dia telah ghibah pada saya. Ya Allah, dia telah menzalimi harta saya. Dan pada hari itu manusia tidak bisa menebus dengan harta yang dimiliki di dunia, hanya bisa menggantinya dengan pahala. Diambillah pahala orang tadi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Terus datang orang lain sampai pahalanya habis, masih ada orang datang lain lagi. Lalu dosa orang yang datang tadi dipindahkan kepada orang tersebut hingga dia menjadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita datang pada hari kiamat nanti dengan seabrek pahala yang kita harapkan bisa menjadi jalan kita menuju surga, tapi tiba-tiba ada orang datang kepada kita menuntut hak pada kita. Kita datang pada hari kiamat dengan pahala mengkhatamkan Quran 100 kali misalkan. Itu pahala yang luar biasa.
satu hurufnya dikalikan 10 kebaikan, dikalikan dengan jumlah huruf dalam Al-Quran, dikalikan 100 kali. Jumlah pahala yang luar biasa. Tapi jangan sampai ketika nanti kita sudah menuju jalan surga dengan pahala sebesar seperti itu, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, ya Allah, si fulan waktu di dunia pernah menghibah saya. Dikurangin pahalanya menjadi 99 kali khatam Quran. Kalau yang datang cuma sekali masih mending, Bu, Pak. Misalkan yang datang 100 orang, habis pahala khatamkan Qurannya. Ternyata masih ada yang datang lagi. Malah kita ketumpuk dosa orang yang kita zolimi. Ya, makanya sekali lagi, kita harus betul-betul hindarkan lisan kita, hindarkan tangan kita dari mengganggu kehormatan atau harta kaum muslimin. Baik. Kemudian sebagai penutup ya, 3 menit lagi, waktu saya sudah habis. Yang tadi saya sebutkan hanyalah contoh-contoh jalan menuju surga, contoh-contoh jalan menuju neraka. Untuk mengetahui lengkapnya tentunya tidak cukup waktu 1 jam atau 45 menit. Kita harus mencari sendiri. Kita harus meningkatkan keinginan kita untuk mengetahui lebih banyak. Kita harus menginginkan ilmu, kita harus menginginkan pengetahuan yang lebih banyak daripada ini. Kita harus meningkatkan semangat kita thalabul ilm. Karena dengan thalabul ilm, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin kita nanti banyak tahu mana jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dan mana jalan-jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Jalan-jalan menuju surga itu banyak, jalan-jalan menuju neraka juga banyak. Tetapi ada kesamaan ya. Dari sekian banyaknya jalan menuju surga, untuk menempuhnya kita butuh perjuangan. Kita butuh kesabaran. Tadi yang saya sebutkan cuma 3. Masih banyak lagi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, misalkan sedekah dan sebagainya. Tapi untuk meniti jalan itu ada 2 hal yang kita butuhkan. Bahan bakarnya istilahnya. Bahan bakarnya itu ada 2. Yang pertama kesabaran, yang kedua adalah kesungguhan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan Allah masukkan ke dalam surga sementara Allah belum melihat secara nyata siapa di antara kalian yang bersabar dan siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh. Jalan apapun yang jenengan pilih untuk menjadi jalan menuju surga harus disertai dengan kesungguhan dan kesabaran. Kita misalkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhatamkan Quran, tetap kita butuh kesabaran dan kesungguhan untuk mengerjakan itu. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Kita juga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan dalam mengerjakannya. Tidak lepas dari yang namanya kesabaran dan kesungguhan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik, sudah pas 45 menit saya bicara. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi renungan kita bersama, bisa menjadi acuan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Irfan yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan tausiah tersebut menambah wawasan iman kita kepada Allah SWT serta bisa menjauhi larangannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini belum saatnya kita menikmati buka puasa. Masih kurang lebih 20 menit kita isi lain-lain. Yang pertama, sekali lagi saya selaku admin member dari SSC mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak khilaf salah. Inilah nguji Bapak Ibu semuanya kita, yaitu untuk apa? Mencegah, untuk menahan kesabaran. Itu memang sulit ya. Saat kita puasa,
kita ternyata ujiannya berat. Ketoke mung sepele ning dadi rame. Nah niku nggih, makanya saya nyun ngapunten, bukannya kita itu tidak mau tahu tentang politik. Saya cuma minta waktu selama Ramadan, mari kita fokus ibadah. Kalau jenengan mau bahas masalah politik, monggo ada di Instagram. Cuma itu aja, ya. Jadi insya Allah agar apa terjaga isyam kita bisa maksimal untuk tilawah kita gitu. Jadi monggo kita hanya mengajak aja. Kerso monggo enggak ya enggak apa-apa. Makanya saya selaku admin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, karena banyak godaan, rintangan dalam berjuang. Untuk itu sekali lagi kami aturkan kepada Bapak semuanya, kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ibu Trimah CS ya, grup Mojosongo yang telah menerima kita. Wis teko ora nggo apa-apa mulih bisa sangoni lho sak bedhan.